Libur kalau capek aja, soalnya sama pelanggan yang dari jauh itu loh, kadang-kadang pelanggannya kadang dari Madura, dari Surabaya, dari Jakarta, iya. Awalnya pengunjung candi ini nyoba, cocok, kadang-kadang wisata kulinernya jadulnya nyarinya ke sini. Siap. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas. Enji, selamat pagi. Ya, Mohon maaf dengan Ibu siapa nih? Bu Yanti. Ini jualan apa ya? Jualan apa, Mas? Apem kelapa muda. Produknya apa aja boleh dilihat? Apem kelapa muda sama asinan Bogor. Sama asinan Bogor ya. Iya. Terus kalau boleh tahu Bu, bahannya itu apa sih apa? Bahan apem ini, Mas, tepung beras, Oke. kelapa muda, telur, gula, Iya. vanili. Tepung beras pertama difermentasi sama fermentan Oke. 1 jam. 1 jam. Terus 1 jam itu diaduk semua bahan, kelapa, gula, telur gitu. Setelah 1 jam. Setelah 1 jam itu difermentasi lagi selama 1 jam baru digoreng. Baru digoreng. Ya, jadi prosesnya 2 jam. 2 jam. Ya, Terus jualannya itu udah berapa lama Bu kalau boleh tahu Bu? Dari awal buka. 2 tahun awal pandemi ide jualan 2000 berapa itu? apa ya, lupa, Mas. Pokoknya awal pandemi itu. Jadi kan dulu usahanya kan nggak ini. Apa? Dulu buka aksesoris, kosmetik itu di mall, sama pameran-pameran itu. Karena nggak ada pergerakan kan, nggak ada pergerakan manusia, harus itu semua. Terpaksa di rumah mau ngapain bingung, nggak ada kegiatan kan. Iya. Terus iseng-iseng ini ngisi waktu awalnya. Iya. Lama-lama kok ini cuannya menjanjikan, jadi yang jelas diterima gitu kan, diterima sama masyarakat. Iya. Mungkin entah rasanya, entah bagaimana, saya nggak ngerti. Iya. Yang jelas kan saya cuma ngisi waktu, ngisi waktu itu nggak ada pergerakan, kita butuh cuan juga kan. Jadi gimana caranya itu, akhirnya ini jadinya seperti ini. Sekarang kalau mau ditinggalkan malah eman-eman. Iya. Nah, Sudah, iya. Ya orang lain aja merintis usaha belum tentu gitu kan. Saya awalnya iseng-iseng, malah jadi seperti ini. ini khusus jualan di tempat atau ada online? Ada online kayak online kayak Alfol gitu. Ya, Ada ya? nggak, saya cuman ini belum. Sebenarnya mau pengembangan ke situ. Cuman waktu awal-awalnya terlalu rame, Mas. Saya kadang-kadang bikin itu kalau minggu itu, Sabtu Minggu itu bikin itu 14 kilo kelapa sampai 20 kilo. Jadi nggak kepegang. Kalau mau online itu nggak bisa. Kalau sekarang sudah normal mungkin aktivitas. Jadi orang tuh datangnya kan bisa apa ya? Nggak kayak awal pandemi itu sekali datang 30 orang gitu, sepedaan itu. Kadang-kadang 50 orang itu. Nggak kepegang, nggak kebayang sama saya kayak gitu tuh, nggak kebayang sama sekali. Padahal cuma jualan kayak gini gitu. Iya, nggak kebayang sama sekali. Ya. Terus Harganya berapa Bu? yang ori 1.500, Mas. Satu itu ya? Ya, satu bijinya. Nah, Kalau rasa durian sama nangka 2.000-an. Ya, nah, bukanya jam berapa? bukanya jam 5, setengah 6 sampai habis. Setengah 6 sampai habis. Ya, Biasanya kalau habis jam berapa kira-kira? nggak mesti. Kalau lagi rame itu kadang-kadang jam 8 udah habis. Kalau lagi ini kan kadang-kadang orang mendadak gitu kan, ada acara mendadak diborong semua gitu kan. Terus ada hari libur nggak? Jarang saya libur, Mas. Berarti Senin sampai Ya kadang libur kalau capek aja. Soalnya sama pelanggan yang dari jauh itu loh, kadang-kadang pelanggannya kadang dari Madura, dari Surabaya, dari Jakarta, iya. Awalnya pengunjung candi ini
pengunjung candi ini nyoba cocok, kadang-kadang wisata kulinernya jadulnya nyarinya ke sini. Siap. Nah, ini alamatnya apa? Jadi di mana nih alamatnya? Candi Sambisari. Nggih. Ada RT RW nomor Saya nggak apal deh. RT 2 kayaknya. Sambisari. Pokoknya depan candi. Pokoknya depan candi Sambisari. ini kan warung apem nih. Ya. Ada nama warungnya enggak? Kan biar orang tahu bahwa ada warung di sini, namanya apa? Warungnya. Ini warungnya. Nah, namanya apa? Apem Kelapa Muda. Candi Sambisari. Mas, ini tempat ini kita apa? Satu tempat wisata, Mas. Pengunjungnya kan ganti-ganti. Otomatis di situ. Dan kalau tempat wisata itu mudah diingat orang kan. Ada ciri khasnya di situ apa gitu yang bisa dibawa pulang. Oke, siap. Biasanya gitu. Modal modalnya berapa Bu? Produk modal awal. Modal awal berapa ya? Termasuk Produknya, produk makanannya. kalau makanannya cuma sedikit, Mas. Yang pertama itu kan yang awalnya itu kan alatnya itu kan. Kalau modal ini saya nggak butuh modal banyak. Berapa? 1 juta itu udah lengkap sama bikin asinan sama ini. Itu makanannya. Iya. Itu untuk jalan nggak sehari itu. Jadi saya nyetok bahan gitu kan. Saya belanja stok bahan 1 juta itu buat beli gula, tepung segala macam gitu loh. Kalau sehari Bu, sehari itu modal biasanya Ibu nyiapin makanannya berapa? Modal sehari Kalau hari biasa gini sedikit, Mas. berapa? Sabtu minggunya paling kalau hari biasa gini 200-an lah. Tapi kalau Sabtu Minggu lumayan. Soalnya kan ini tempat wisata, jadi pengunjungnya banyak kan. Biasanya kira-kira berapa modalnya kalau pas hari libur? Hari libur sekitar 500-600. 600 itu sudah sama asinan gitu? Belum. Oh, belum sama asinan, ini aja? Ya. Apemnya aja? Ya. Sudah balik modal belum Bu, selama ini? Sudah. Sudah balik modal berapa lama itu? Berapa lama ya? Dari jenengan buka pertama sampai balik modal itu berapa? Kalau awal-awal tuh sampai ramenya itu 6 bulan balik, Mas. 6 bulan balik? 6 bulan balik. Luar biasa. 6 bulan balik. Tantangannya berjualan itu apa? Sudah banyak cerita, tantangannya apa? Tantangannya apa ya? Saya nggak merasa ini, padahal saingan juga banyak, tapi saya tetap ini aja, Mas, apa ya? Saya biarpun persaingan kayak itu saya malah seneng gitu loh. Berarti semakin dikenal orang kan bisa membedakan rasa gitu kan. Di sana ada. Tapi kembali lagi kan konsumen itu nyari rasa. Tantangannya apa ya, Mas ya? Atau kendala? Bangun malamnya itu. Oh ya. Sementara ini saya menjalaninya itu karena mungkin seneng ya, Mas ya. Jadi nggak berasa gitu loh. Lebih gini gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada. Mungkin karena saya senengnya apa? Cuannya terlihat gitu. Kalau ibu-ibu kan kayak gitu. Ya, siap. Kalau ibu-ibu kan kayak gitu. Apalagi saya tipe orang yang kalau saya bikin makanan, orang lain seneng bisa menikmati, saya tuh tambah seneng, Mas. Asinan saya ini, orang Bogor itu kalau oleh-oleh, belinya ke sini. Jauh-jauh ya? Kalau pas kesini ya? Enggak, orang Bogor yang tinggal di Jogja, mereka pulang ke Bogor, belinya nggak di Bogor, belinya di sini. Karena lebih enak di sini. Saya nggak pakai air ini, Mas. Airnya sari buah. Kalau boleh tahu, itu belajar dari mana kok bisa tahu asinan Bogor? Awalnya saya seneng kalau asinan ini. Memang saya seneng banget sama asinan. Beli itu nggak pernah dapat yang enak. Selama saya beli asinan dimanapun nggak pernah dapat yang enak. Mesti saya langsung radang. Pertama itu, langsung itu. Kedua kok rasanya itu pahitnya tuh ninggal itu, nggak hilang-hilang itu. Awalnya di situ, kenapa nggak bikin sendiri? Itu eksperimen tuh bertahun-tahun, 5 tahun ada itu, Mas.
Iya, nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, akhirnya sama teman suami dari Bogor, dia orang Bogor kan, coba diginiin, dia sering bikin, udah enak ini mbak, tinggal dipoles gini, jadi sama saya, bikinan saya lebih enak daripada dia, itu makanya, terus saya tahu mbak Yanti bisa bikin mengenakkan makanan bisa, katanya gitu. Ah ini coba di ini, dibikin ini resep saya, akhirnya jadi, ini sekarang malah apemnya mungkin udah agak bosen ya. Sekarang ini naik asinan itu. Yang anak-anak muda itu tawarin apa? Enggak, Bu. Kalau yang orang-orang tua ya tetap itu tadi. Ada pangsa pasarnya masing-masing. Yang asinan, yang senang asinan ya tetap nyari asinannya. Di kantor-kantor Mas pesenannya. Pernah nggak Ibu ada pendapatan terkecil sehari itu berapa? Ya pernah lah Mas, yang Berapa? namanya jualan. Saya pernah 3 hari itu berturut-turut itu dapat duit 50.000, 30.000 Mas, bayangin modal aja nggak balik. Nah itu. Tapi saya tetap jalankan Mas, karena saya awalnya mau ngapain gitu kan. Awalnya mau ngapain? Ya namanya jualan biasa kayak gitu. Tapi kalau sisa nggak ada yang terbuang ini Mas. Sisa itu saya lihat jam. Sebelum jam sekian makanan ini harus sudah habis. Habisnya gimana caranya? Kalau nggak habis saya jual, saya kirim ke panti. Berapapun sisa. Oke, berarti intinya ke panti ya? Iya, ya. Harus habis hari itu ya? Ya harus habis. Harus jamnya maksimal jam 3. Jam 3 itu harus sudah. Soalnya Habis ya? kalau nggak habis, ini kan makanan ini kan cuma tahan sehari Mas. Jangan sampai nggak bisa dimakan, saya ngasih ngirim ke panti itu jangan sampai nggak bisa dimakan gitu loh. Jadi apa ya, nggak ada yang terbuang, Oke, siap. intinya di situ. Nah itu kan tadi pendapatan kecil. Nah sekarang pendapatan yang paling banyak sehari, omset terbesar itu berapa? Paling banyak. Pernah di angka 2 juta lebih. Tenaga nih Hari biasa kan? Sabtu Minggu. Kalau ini ada pengunjung luar Mas, orang larinya kan ke sini. Ini pesenannya pada itu. Kalau rombongan itu masuk rombongan tuh yang seneng kan. Kalau tempat wisata kan mah kayak gitu. Rombongan tuh kan satu beli semua Mas. Ada satu bis itu isi 50 orang tuh beli semua. Iya. Senengnya di situ. Itu kan ada omset. Nah, Ibu kan sudah mulai jualan itu dari awal pandemi. Iya. Hasilnya dari Ibu berjualan sampai sekarang ini, hasilnya sudah diwujudkan dengan apa? Sesuatu atau apa? Kalau sesuatu apa ya Mas? Yang terwujud dari hasil berjualan. Sebenarnya kalau wujud sih ada juga. Cuman karena kan saya berada tanggungan di usaha yang lama Mas. Jadi ini penambal Mas. Ya. Ini penambalnya. Usaha yang lama kan usaha suami itu kan bangkrut, karyawan udah 30 orang. Yang kosmetik itu. Iya, udah 30 orang. Saya sendiri kosmetik itu saya aksesoris itu di SCH sama Hartono itu. Omset saya Sabtu Minggu itu lumayan. Bisa sampai 8 juta. Saya harus gulung tikar gara-gara pandemi Mas. Ya ini untuk menambal. Sebenarnya kalau saya nggak ada tanggungan udah. Ya terlihat lah selama 2 tahun itu. Tapi ya gimana? Orang udah pakai duluan. Ini deh, Bu. Bisa di-share nggak suka dukanya selama berjualan itu apa? Mungkin ada suka dukanya, entah sukanya atau dukanya. Sukanya karena saya backgroundnya orang usaha Mas, jadi saya seneng menjalaninya. Usaha apapun, nggak cuman ini, saya seneng. Intinya senang ya? Ya, intinya itu. Saya usaha itu nggak cuman ini, banyak dari dulu tuh dari saya masih kecil, saya selalu jualan Oke. dari kecil.
apalagi dapat suami orang Padang, backgroundnya kan dagang. Iya, dagang. Saya tambah seneng kan, Iya. mana-mana gitu. Intinya kalau kerja di luar itu kan mungkin nunggu sebulan ya gaji, kalau kita jualan tuh kan langsung dapet, kita hasil kita capek kita tuh terbayar hari itu juga gitu, senengnya di situ. Siap. Oke. Yang terakhir ini Bu, tips selama Ibu jualan itu kan dari nol ya Iya. bilangnya. Nah, tips kuncinya biar jualan tuh lancar terus laris itu seperti apa? Konsisten Mas, Konsisten. ya mau laku nggak laku, mau jatuh bangun, kalau kita konsisten tetap ini. Tapi kalau kita bosenan Mas, ya sudah sampai di situ. Oke. Saya cuman itu dari dulu itu pesan orang tua saya, kerja apapun kalau kita seneng, kita konsisten akan ada hasilnya. Tapi kalau kita bosen gitu, nggak akan menikmati hasilnya. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Iya, Sudah sama-sama. bersedia untuk diwawancarai ini. Terima kasih. Semoga semakin laris. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.